Halo, welcome teman-teman investor, welcome to channel Catatan Investasi. Senang sekali bisa ketemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas satu tema yang menarik, yaitu di saat IHSG turun saat ini, masih adakah peluang yaitu saham-saham yang terdiskon, teman-teman. Dan ini akan menarik karena kita lihat dari hari ini, minggu-minggu ini IHSG itu masih mondar-mandir ya teman-teman, di 5.800, 5.900, dan untuk ke 6.000 rasanya berat banget teman-teman. Oke, saksikan dulu setelah yang satu ini. Buat teman-teman yang saat ini baru ketemu channel ini, welcome. Selamat join di channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saat ini kita bersyukur channel ini sudah 1000 subscriber, sudah tembus teman-teman. Ini semua berkat dukungan dari teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Ayo kita dorong lagi menjadi 2000 teman-teman. Dan sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Catatan Investasi. Temanya yaitu IHSG turun teman-teman ya. Kita tahu hari-hari ini sepertinya pasar modal lesu ya. Tetapi masih ada saham-saham yang terdiskon teman-teman. Nah, ini saya akan bagikan hari ini yaitu 4 saham yang saya temukan yaitu saham yang masih terdiskon teman-teman. Pertama-tama disclaimer teman-teman ya. Ini penting bahwa investasi saham adalah investasi yang beresiko. Kalau kita tidak mengenali resiko dan memahaminya, maka akan sangat berbahaya kita masuk ke pasar modal. Oleh sebab itu, saran saya teman-teman terus belajar, terus upgrade, supaya ketika nanti mulai terjun ke pasar modal itu portofolinya kita bisa bertumbuh teman-teman. Dan video ini adalah murni edukasi dan opini saya pribadi selama pengalaman saya di pasar modal teman-teman. Nah, ini ada 2 pertanyaan penting yang perlu saya sampaikan dulu ke teman-teman. Yaitu yang pertama, masih adakah peluang cuan nih saat IHSG turun atau sideways ya? Tentu kalau kita bicara peluang ya, kapanpun tuh selalu ada peluang ya. Saya percaya bahwa selalu ada peluang. Masalahnya apakah kita bisa membidik peluang itu, kita bisa menemukan peluang itu atau tidak. Itu yang jadi masalah teman-teman. Lalu yang kedua, saham apa sih yang masih terdiskon ya? Nah, ini akan sangat menarik teman-teman. Oleh sebab itu saya menemukan 4 saham ini, kita akan bahas lebih detail lagi. Pertama-tama saya akan sampaikan dulu update IHSG ya teman-teman ya. Saya memakai indikator parabolic SAR ya. Parabolic SAR lalu moving average yang terkenal ya. Saya memakai moving average 40 dan moving average 20 ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, IHSG mulai naik di bulan November ya tahun lalu ya. Kemudian menyentuh 6.400 lalu turun sampai di bulan Februari ya. Bulan Februari kemudian naik lagi sampai ke bulan Maret. Dan kalau kita lihat di sini turun lagi ya sampai di bulan April hingga Mei kali ini. Ini kalau kita lihat candlenya masih cenderung bergerak datar ya, flat ya. Nah, ini adalah level-level support resistance teman-teman. Ya, ini level-level support resistance. Dan kalau kita lihat ya, IHSG itu mulai memotong nih ya, garis moving average EMA 20 memotong EMA 40 ya. EMA 40-nya yang merah ini, kemudian EMA 20-nya yang hijau. Nah, memotongnya ini sekitar akhir April lalu ya teman-teman. Dan ini terus ya turun sampai di 5938 per saya buat video ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan support terdekat ya, support terdekat di 5857 teman-teman. Jadi ini kalau IHSG masih turun lagi ya, kita harus waspada teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman saat ini belum menemukan saham-saham yang berpeluang rebound, lebih baik tunggu ya. Karena justru adalah lebih baik kita tidak masuk pasar daripada kita masuk pasar tapi berdarah-darah teman-teman. Nah,
apakah di saat IHSG seperti ini masih ada peluang teman-teman? Nah itu pertanyaan kedua ya, kita akan lanjutkan. Nah ini saham pertama yang mau saya kasih info ke teman-teman, yaitu dari sektor finance lebih dulu ya. Kita tahu bahwa sektor finance ini adalah sektor yang biasanya itu koreksinya tidak terlalu lama ya, dia bisa kembali berbalik rebound ketika ada sentimen positif ya, tidak seperti sektor-sektor lain ya. Nah ini saham pertama yaitu BMRI ya, atau Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat ini di bulan Agustus September ya tahun lalu itu ada puncak ya, puncak kemudian turun, dan ini puncak berikutnya ya, ini naik ya, kemudian puncak berikutnya yaitu di sekitar di bulan Januari teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini cenderung turun terus ya. Ini sama dengan kondisi IHSG tadi ya, BMRI juga EMA-nya memotong ya, EMA 20 memotong 40. Dan sekarang posisinya harganya itu di bawah garis EMA ya, dan di bawah parabolik SAR juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau harga di bawah parabolik SAR ya, kondisi harga di bawah parabolik SAR itu berarti tandanya bearish teman-teman. Jadi belum waktunya untuk masuk ya. Ketika nanti ada candle bullish ya, saat candle kita tunggu konfirmasi candle bullish yang kedua, biasanya nanti pada hitungan candle ketiga itu nanti akan berbalik ya, berbalik di mana harga berada di atas parabolik SAR, dan pada saat itu berarti itu sudah mulai rebound teman-teman. Jadi kalau kita masuk pada saat yang tepat maka tidak akan nyangkut ya kalau trading ya, tapi kalau investing ini justru malah penurunan seperti ini justru yang dicari oleh kita sebagai investor teman-teman ya. Jadi begitu ini, jadi kita lihat grafiknya seperti itu, grafiknya Bank Mandiri saat ini benar-benar ada penurunan, dan kalau kemudian ini penurunan masih kuat ya, masih berlanjut, maka dia akan tembus ke 5750 teman-teman. Berarti itu sahamnya akan semakin murah teman-teman ya. Nah lanjut, nah sekarang bagaimana dengan fundamental dari BMRI? BMRI saya ambil finansial laporan tahunan tahun 2020 ya, annual report ya. Dan hitungan yang lain adalah dari data catatan investasi ya. Nah kita lihat di sini yang pertama kali biasanya kita perlu lihat yaitu pendapatan ya di bagian atas di laporan laba rugi. Nah pendapatan BMRI selama 5 tahun terakhir seperti apa? Kalau berdasarkan hitungan saya, secara pertumbuhan CAGR itu bertumbuh sebesar 3%. Pertumbuhan sebesar ini sebetulnya cukup sehat teman-teman ya, cukup sehat. Lalu kita lihat juga rasio perbankan agak lain ya, rasio perbankan agak lain dengan emiten non perbankan ya. Jadi di rasio perbankan ini ada gross NPL atau non performing loan. Non performing loan ini biasanya kriteria yang bagus yaitu di bawah 5% teman-teman. Dan kondisi BMRI saat ini masih di angka 3,29%, lalu net NPL-nya 0,43%. Berarti ini kondisinya masih sangat bagus, masih di bawah limit ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan loan deposit ratio atau rasio LDR? BMRI saat ini ada di kondisi 84,3%. Biasanya LDR antara 80 sampai 120 itu masih kategori sehat teman-teman ya. Lalu rasio CAR ya, kalau batasan yang bagus yaitu minimal 8%, dan BMRI ini ada di atas batas ya, yaitu 19,90%. Ini adalah laporan keuangan tahun 2020 atau laporan tahunan 2020 ya. Lalu rasio NIM-nya di angka 4,48% teman-teman ya, cukup sehat juga. Kemudian rasio BOPO yaitu beban operasional dibanding pendapatan operasional di angka 80,03%. Ini pun juga masih batas. Biasanya rasio BOPO yang bagus adalah minimal 80% ya. Jadi di atas 80% itu masih oke ya. Nah, kemudian ROE-nya, ROE return on equity dari BMRI itu di 9,36% ya. Nggak terlalu besar sih sebetulnya, tapi masih oke ya, walaupun belum 2 digit teman-teman ya. Lalu PBV dari BMRI saat ini adalah di 1,52 kali teman-teman. Jadi masih menarik ya. Nah, buat teman-teman yang mau investing ya, saya sudah hitung harga wajar dari BMRI ya. Kondisi saat ini yaitu under value teman-teman. Saya memakai pendekatan yaitu relative valuation ya teman-teman. Satu perhitungan metode yang sederhana namun cukup akurat ya teman-teman. Jadi
berdasarkan metode relative valuation ya, harga wajar dari BMRI saat ini adalah di 8.233 atau kalau dibulatkan 8.230 teman-teman. Nah, sedangkan closing price per tanggal video ini saya buat yaitu di 5.900. Artinya berarti under value, dan kalau kita hitung margin keamanannya atau MOS atau margin of safety dari BMRI yaitu 40% teman-teman. Jadi kondisi grafiknya saat ini cukup bagus ya, cukup bagus untuk kita entry di saham ini. Kalau teman-teman mau investing ya, ini margin of safety 40% itu lumayan banget teman-teman ya. Sulit kita mendapatkan angka sebesar itu teman-teman. Lanjut, saham yang kedua ya, masih di sektor finance. Ini adalah chart BBRI ya teman-teman, BBRI. Kondisinya mirip tadi ya dengan BMRI ya. Ini ada puncak ya di bulan Desember awal Januari ya, kemudian turun, sempat naik di sekitar 4.900 di bulan Januari ya teman-teman, lalu turun lagi membentuk puncak baru yang lebih rendah, turun lagi, dan ini puncaknya baru di 4.800 sekitar akhir April ya teman-teman, lalu turun, dan ini kalau saya gambarkan itu kecenderungannya turun teman-teman ya. Nah, support terdekat dari BMRI saat ini 3.800, kemudian kalau tembus lagi, jebol lagi, maka dia akan turun ke 3230 ya. Dan kalau misalnya masih jebol lagi ya, dengan kondisi IHSG sekarang semakin turun, maka BBRI akan semakin menarik yaitu di 3010 teman-teman. Nah, ini peluang lagi ya teman-teman. Saya masih ingat tahun lalu ketika ketika COVID-19 masuk ke Indonesia bulan Maret, BBRI itu sempat di 2.200 teman-teman. Pada saat itu saya akumulasi teman-teman, dan berbaliknya cukup cepat ya. BBRI saham-saham perbankan cirinya seperti itu, biasanya dia berbaliknya juga cepat ya, dan penurunannya juga memang lumayan dalam ya. Dan kalau kita justru mendapati penurunan seperti ini itu sulit ya kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi seperti COVID-19. Itu kan peristiwa yang sangat mempengaruhi saham-saham terkoreksi teman-teman, atau faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga ya, suku bunga, kemudian inflasi dan sebagainya. Nah, dengan skenario ini maka saham BBRI itu akan semakin murah teman-teman ya. Nah, kita lihat lanjut lagi ke fundamental BBRI. Ini sama datanya saya ambil di annual report 2020 ya. Dan sebagian hitungan ROE dan PBB saya pakai data dari catatan investasi ya. Pendapatan bunga dari BBRI itu secara pertumbuhan 5 tahun itu tumbuh sebesar 4% ya, CAGR teman-teman. Sedikit lebih besar dibanding BMRI ya, nanti BMRI di 3%, tapi BBRI ini di 4%. Lalu rasio gross NPL BBRI juga jauh lebih baik dari BMRI ya. Di 2020 ini dia ada di angka 2,99%. Masih jauh dari batas maksimal ya, yaitu 5%. Sedangkan net NPL-nya juga rendah banget ya, di 0,87%. Lalu rasio LDR dari BBRI di angka 83,70%, ini pun juga masih bagus. Kemudian CAR minimal biasanya 8%, BBRI di angka 21,17%. Ini pun juga jauh sehat ya teman-teman, kondisinya sehat sekali ya. Lalu rasio net interest margin BBRI di angka 5,86% ya, angka ini juga cukup bagus ya. Lalu rasio BOPO-nya juga masih terjaga BBRI ini ya, di 82,46% ya. Nah, ROE BBRI di angka 10,48%, sedikit lebih tinggi dari rasio ROE BMRI tadi ya teman-teman. Sedangkan PBV BBRI di Desember 2020 ini ada di angka 1,52 kali ya, cenderung masih relatif murah nih teman-teman ya. Lalu harga wajar BBRI berdasarkan relative valuation kondisinya yaitu masih under value teman-teman, ada di angka 5.286 ya, atau kalau dibulatkan 5.285 atau 5.290 ya teman-teman ya, dengan margin of safety 32%. Per video ini dibuat yaitu tanggal 11 Mei, BBRI itu closing price-nya di 3.990 ya teman-teman. Nah, ini gap-nya lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk ya, ini kan kondisinya kan semakin turun ya, maka saham BBRI ini semakin murah teman-teman, layak untuk kita akumulasi teman-teman.
Lalu berikutnya, saham berikutnya saya ambil dari sektor mining ya teman-teman. Saya ambil salah satu emiten yang saya lihat penurunannya sudah cukup dalam, yaitu Inco teman-teman. Ini teman-teman pasti tahu ya, ini emiten nikel ya. Kita tahu bahwa nikel saat ini sedang mendapat angin ya, karena tren nanti ke depannya yaitu mobil listrik pasti akan membutuhkan baterai, yaitu bahan dasarnya yaitu dari nikel teman-teman. Nah, Inco di sini juga hampir sama chartnya ya. Ini membentuk puncak-puncak baru ya di Januari awal, lalu membentuk puncak lagi, dan terakhir tertingginya pernah harganya pernah menyentuh sekitar 6.900 ya, ini ya ke 7.000 ya di Januari teman-teman. Lalu sempat drop ini jatuh banget ya, dari bulan Maret itu jatuh banget ya sampai ke 4.200. Nah, kalau kita lihat di sini dia mulai rebound ya. Bahkan kalau kita lihat di sini posisi harga ini sekarang harganya Inco itu ada di atas parabolic SAR teman-teman. Dan ini EMA 20-nya mulai memotong ya. Dan ini sudah lumayan beberapa candle bullish ya, dan candlenya saat ini sudah memotong, sudah tembus di resisten 5450 teman-teman ya, sudah break ya, dan sekarang di 5550 ya. Dan ini kalau naik lagi teman-teman, masih berlanjut naik, itu maka akan di resisten berikutnya di 5925 dan 6125 teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, volumenya juga lumayan tebal ya, di beberapa hari terakhir ini ya. Saya pun juga masih punya posisi Inco ini ya, bahkan sempat minus 24%. Nah, kondisi sekarang sudah plus teman-teman, walaupun plusnya masih tipis ya. Jadi kalau dari saya sendiri, kondisi fundamental dari Inco ini cukup kuat ya, termasuk kuat ya. Dan ini adalah fundamentalnya. Ya, berikutnya fundamentalnya yang perlu saya garis bawahi yaitu sama dengan perbankan tadi, kita perlu melihat pertumbuhan dari pendapatan. Kalau kita lihat datanya, kita cek datanya, Inco ini pertumbuhan 5 tahun terakhir itu ada di 6% teman-teman. Satu angka yang cukup bagus ya secara CAGR ya. Lalu rasio DER-nya juga rendah sekali ya. Inco ini secara fundamental kuat ya, karena dengan rasio hutang 15% itu artinya kecil sekali. Berarti perusahaan ini sebetulnya membiayai asetnya dari modal sendiri, bukan dari hutang kalau kita lihat dari sini ya. Lalu ROE-nya sayangnya nggak terlalu tinggi ya. ROE Inco itu ada di 4%, lalu PBV-nya di 1,6 kali ya. Lalu saya juga memakai rasio market value yang lain, yaitu EV/EBITDA ya. Jadi kita bandingkan PBV-nya dengan EV/EBITDA. EV/EBITDA-nya ini juga termasuk rendah teman-teman, di 1,3 kali. Biasanya kalau rasio EV/EBITDA di bawah 7 itu berarti murah banget teman-teman. Kalau kita ketemu emiten seperti ini, maka ini berarti harganya masih murah. Nah, cocok nggak nanti dengan harga wajarnya? Kita lihat lagi. Lalu secara arus kas bersih ya, operating cash flow-nya adalah perbandingan arus kas neto dengan hutang jangka pendek atau liabilitas lancar teman-teman. Itu juga bagus ya kondisinya, yaitu di atas 1 atau 1,8 kali teman-teman. Nah, ini harga wajar dari Inco sekarang under value ya di 8.820. Ini juga metodenya sama, yaitu saya pakai relative valuation ya. Dengan kondisi sekarang, harga sekarang di closing price 11 Mei di 5.550, maka margin of safety dari Inco ini lebih lebar lagi teman-teman, yaitu 59% teman-teman. Gimana teman-teman, menarik enggak ini? Karena 59% itu sangat susah kita dapatkan ya. Nah, ini kondisi sekarang ini memang benar-benar ini sudah candlenya bullish ya, beberapa candle ini ya. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, dengan fundamental seperti ini, maka Inco ini layak untuk diakumulasi ya. Bagi teman-teman yang belum punya sahamnya, justru malah ini kesempatan, karena gapnya masih cukup lebar teman-teman. Nah, saham berikutnya yang mau saya sampaikan yaitu rekomendasi terakhir ya, saham terakhir yaitu dari sektor agrobisnis atau sektor pertanian ya. Nah, kita lihat di sini pilihan saya yaitu Astra Agro Lestari atau kode sahamnya yaitu AALI. Nah, ini chart daily ya, chart daily dari AALI ya.
Kita lihat juga mirip-mirip dengan kondisinya yang 3 saham tadi ya. Ini ada peningkatan yang luar biasa dari bulan Mei ya. Ini kemudian sampai bulan awal Oktober ya, sempat turun, terkoreksi, kemudian naik terus sampai di bulan Januari ya. Kenaikannya luar biasa. Nah, biasanya pengalaman saya AL ini seketika turun terkoreksi itu naiknya tidak butuh waktu yang lama teman-teman. Nah, justru kondisinya saat ini terbentuk downtrend channel ya ini teman-teman ya. Ini downtrend channel ya. Dan ini turun terus, ini kuat sekali downtrendnya. Dan sempat terkoreksi sempat rebound ya sampai di angka 10.400. Pada saat video ini dibuat angkanya di 10.125. Apakah ini akan turun teman-teman? Kita lihat lagi. Kalau biasanya ini kalau nggak tembus di resisten ini ya, tidak tembus di resisten line ini, maka dia masih akan berpotensi untuk turun teman-teman. Dan kalau semakin turun ya, maka resisten terdekat yaitu support terdekat yaitu di 9775. Kalau kemudian masih turun lagi, support berikutnya yaitu di 9275 teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan fundamental AL ini teman-teman? Nah, fundamental AL ini seperti ini teman-teman, yaitu penjualannya kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya, itu tumbuh sebesar 6% ya, secara compound annual growth rate ya. Lalu rasio DER, rasio hutang daripada AL ini per Desember 2020 yaitu di angka 144% ya. Kondisinya masih oke ya. Ya karena ini memang sudah di atas 1 kali tapi masih di tengah-tengah ya. Ini kalau dibuat dalam satuan kali yaitu hampir 1,5 kali ya teman-teman. Masih cukup sehat kalau saya lihat. Lalu ROE-nya 5% ya, memang nggak begitu tinggi ROE dari AL ini. Lalu PBV AL ini di angka 1,1 kali ya, cukup murah, ya relatif murah. Lalu EV/EBIT ya, ini bukan EBITDA ya, saya pakai EBIT. Hampir sama sih sebenarnya enterprise value dibagi earning before interest and tax ya, berada di 8,4 kali ya. Ya memang sudah melebihi 7 kali teman-teman, tapi biasanya saya akan gabungkan dengan metrik lain ya. Kita kalau melihat ini saja maka kesimpulan kita bisa salah nih. Wah ini sudah mahal begitu ya. Padahal PBV-nya masih 1,1 kali. Lalu rasio cash flow, operating cash flow rasio dari AL ini 0,3 kali teman-teman. Biasanya kalau rasionya di bawah 1 itu berarti agak lemah ya teman-teman. Ya, di atas 1 berarti kondisinya adalah bagus. Nah, harga wajar dari AL ini yaitu 14.098. Kondisinya under value teman-teman. Ya. Nah, ini kalau saya hitung dengan harga sekarang, maka margin of safety dari AL ini 39% teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau trading di AL ini biasanya ribonya akan cepat ya, cepat bisa cuan ya. Tapi kalau mau investing bagus ya, karena margin of safety-nya itu masih lebar teman-teman dengan harga sekarang teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman hanya 4 saham yang saya rekomendasikan ke teman-teman para penonton dari catatan investasi. Silahkan teman-teman dianalisa lebih lanjut ya. Kembali lagi ini resiko ada di tangan teman-teman, resiko modal juga di teman-teman. Jadi teman-teman cuan atau rugi tetap ada di teman-teman semua. Oleh sebab itu saya membukakan 4 saham ini dari sisi analisa dan opini. Selanjutnya silakan teman-teman analisa lebih lanjut. Oke, teman-teman sekian dulu video dari saya. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Salam investasi, salam cuan selalu.